Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang mengapa anak saya berbeda. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Memang sebagai orang tua kita menyadari Pak Paul bahwa tiap-tiap anak itu berbeda-beda, punya keunikannya sendiri-sendiri. Tetapi kalau keunikan atau keberbedaan itu begitu menyolok, itu membuat kita kadang-kadang minder, kadang-kadang merasa bersalah dan sebagainya Pak Paul. Ya. Nah ini bagaimana Pak? Memang sudah pasti Pak Gunawan, tidak ada orang tua yang mengharapkan anaknya kok lain sendiri ya. Pastilah semua mengharapkan anaknya sama seperti anak lainnya supaya dapat diterima dengan baik. Namun ya memang tidak selalu Tuhan memberikan kepada kita anak yang sama dengan anak lainnya. Kadang ya justru memberikan kepada kita anak yang berbeda dari anak-anak lain pada umumnya. Misalnya nih ada anak yang sukar mengikuti pelajaran sekolah, atau ada anak yang mempunyai keterbelakangan mental. Nah, ini adalah hal-hal yang kadang-kadang kita harus terima. Nah, jadi penting bagi kita untuk tahu bagaimana menyikapi hal seperti ini. Iya, lebih-lebih memang seperti yang tadi Pak Paul katakan, kalau hal itu katakan di bawah yang normal gitu Pak Paul ya. Tetapi yang di atas normal pun kadang-kadang membuat orang tua itu juga kebingungan gitu. Mesti bersikap apa terhadap anak yang agak di atas rata-rata gitu ya Pak Paul. Betul. Karena di atas rata-rata pun misalnya sangat berbakat dalam bidang tertentu, itu seringkali juga nantinya menimbulkan masalah Pak Gunawan. Jadi nggak selalu tuh anak-anak yang memang di atas rata-rata hidupnya mulus. Karena kadang-kadang justru membuat dia tuh lain dari yang lain. Iya, dan bisa menentang, bisa argumentasi dengan orang tuanya yang membuat orang tuanya juga kebingungan Pak Paul. Betul. Tetapi memang yang banyak terjadi kasusnya adalah yang di bawah rata-rata. Ya. Itu yang lebih banyak terjadi karena keterbelakangan mental atau ya macam-macam ya Pak Paul. Nah, yang akan kita bahas ini bagaimana kita sebagai orang tua itu bersikap kalau anak kita itu memang berbeda dengan yang lain. Yang pertama adalah sebagai orang tua kita mesti menerima kenyataan. Artinya jangan sampai kita menyangkal fakta atau menutupinya. Makin cepat kita mengakui kondisi anak, makin cepat kita dapat menolongnya. Sebagai contoh ya, bila anak memang tidak mempunyai kemampuan untuk mengikuti pelajaran di sekolah reguler. Nah, tindakan terbaik adalah memasukkannya ke sekolah khusus. Jika anak mempunyai masalah bicara, kita harus dengan segera membawanya ke terapis bicara untuk dievaluasi dan menerima perawatan. Kenapa ya kita lakukan semua ini? Sebab makin dini tindak perawatan, makin besar kemungkinan anak akan tertolong. Memang gak selalu ya apa yang kita lakukan bisa ya mengubah anak menjadi anak yang lebih baik atau apa. Belum tentu memang. Tapi seenggaknya dengan kita memberikan perawatan di masa yang dini, mudah-mudahan sajalah perkembangan gangguan anak itu tuh bisa diperlambat atau ya bisa ditekan sehingga akhirnya nggak harus berkembang dengan parah. Tapi biasanya kan orang tua terlambat mengetahui hal ini. Jadi ketika masih bayi itu masih tanda-tandanya masih belum terlalu kelihatan. Makin besar makin kelihatan. Tapi itu sudah terlambat gitu loh Pak Bos. Nah memang ada kalanya ada orang tua yang menunggu sampai lama sekali. Udah nggak bisa lagi menyangkali baru akhirnya mengakui. Namun ya sebetulnya tuh orang tua seharusnya sudah mulai melihat nih ada yang nggak pas nih anak saya kok begini ya. Misalnya anak-anak yang autistik kok dari kecil diem aja. Kok dari kecil kok mainnya sama satu benda aja. Kok ini anak kalau diangkat kok nggak mau ngeliat wajah saya ya. Kok ini anak kok jarang mengungkapkan emosinya. Kok anak-anak lain bisa nangis, bisa ketawa. Kok dia diem aja ya. Kok kalau diajak ngomong kok wajahnya diem aja, nggak ada reaksi-reaksi yang seharusnya ada. Nah ini seharusnya bagi orang tua adalah tanda ya bahwa ada yang kurang pas tentang anak kita. Ada anak yang udah umur 3-4 tahun
Diajak ngomong tetap nggak bisa ngomong. Jawabnya satu kata, itu pun juga nggak sempurna jawabnya. Nah kita nggak bisa berkata lagi, kita tunggulah masih umur 4 tahun, nggak apa-apa sampai umur 6 tahun. Nah kalau kita bawa lebih dini, kita akan bisa melihat ada bantuan yang dapat diterima oleh anak itu. Ya seringkali hambatannya adalah yang pertama memang kurangnya pengetahuan tentang itu, kedua tentang biaya, dan yang mungkin yang juga rasa malu gitu Pak Pol. Sehingga tidak membawa anak ini kepada orang yang lebih mengerti gitu. Saya pernah membaca kisah tentang keluarga Kennedy di Amerika Serikat. Kan kita tahu ada keluarga Kennedy yang anak-anaknya pernah menjadi presiden atau menjadi jaksa agung dan sebagainya. Nah saya pernah baca itu sebetulnya salah satu dari anak mereka, anak perempuan mereka mempunyai keterbatasan mental. Tapi mereka nggak pernah mau mengakuinya, nggak pernah mau dibukakan kepada orang, sehingga anak itu terus disembunyikan. Jadi memang seringkali itu yang dilakukan oleh orang tua karena malu. Tapi justru sebetulnya itu ya lebih merugikan anak tersebut. Iya, biasanya kalau memang kecacatan itu ada cacat fisik, itu bisa langsung kelihatan dan bisa langsung dibantu gitu Pak Pol. Yang cacat mentalnya agak sulit memang mendeteksinya gitu. Iya, betul. Jadi ya kalau kita memang udah lihat, ya memang kita harus beranilah untuk mengakuinya, berani untuk menerimanya. Hal lain yang perlu disikapi oleh orang tua apa Pak Pol? Bagi orang tua kita mesti berhenti menyalahkan pihak lain. Di dalam kekecewaannya, kok anak kita begini ya, mudah sekali kemarahan muncul, dan dalam kondisi marah kita cenderung mencari kambing hitam. Mungkin kita menyalahkan pasangan atau menyalahkan keluarga pasangan, dan ada kalanya kita pun menyalahkan Tuhan. Nah ingatlah bahwa terpenting adalah menolong anak dan mengurangi atau mencegah berkembangnya masalah, bukan mencari siapa yang salah. Sebagai contoh ya, anak dilahirkan dalam kondisi buta. Nah, tidak ada gunanya buat kita mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas kebutaan yang dibawanya sejak lahir. Membawanya ke terapis khusus adalah tindakan yang mesti dilakukan, supaya sejak kecil dia dapat memaksimalkan penggunaan panca inderanya yang lain. Tapi sebagai reaksi awal, saya rasa wajar Pak Pol, orang itu bersikap itu, tapi bersikap marah dan sebagainya itu. Menyalahkan orang. Tapi kalau itu berlarut-larut ya memang tidak betul juga gitu Pak Pol. Betul. Ya normal ya, kita ini ingin tahu kenapa kok anak kita begini. Itu normal. Tapi kalaupun akhirnya kita tahu ada faktor-faktor memang bawaan karena keluarga pasangan kita ada begini ada begitu, tetap kan nggak mengubah fakta. Ya udah, kita memang udah memilih pasangan kita dan anak kita begini, ya udah kita harus terima. Nggak ada gunanya lagi mengungkit-ungkit siapa yang salah. Yang penting adalah anak ini kita tolong sedini mungkin. Ya tapi kemarahan itu kadang-kadang juga dilimpahkan kepada anak yang sudah menderita itu loh Pak Pol. Nah ini memang seringkali yang akhirnya dilakukan oleh orang tua. Meskipun orang tua sadar nggak boleh begitu ya. Jadi kita mesti justru mengkomunikasikan penerimaan kepada anak, bukan kemarahan atau penolakan. Kita harus mengingatkan diri bahwa anak tidak pernah memilih untuk mempunyai kelemahan atau kelainan ini. Kenyataan yang menjadi seperti ini itu dikarenakan faktor-faktor yang tidak selalu dapat diketahui. Jadi jangan memarahi anak karena ia dilahirkan beda, dan jangan menolaknya atau menunjukkan rasa malu mempunyai anak seperti dirinya. Sebagai contoh ya, anak dilahirkan dengan tingkat kecerdasan yang rendah. Nah, memarahinya tidak akan menambah satu poin kecerdasan pun. Jadi terimalah dirinya apa adanya dan carikanlah talenta yang dimilikinya supaya dia dapat membangun jati diri dan keyakinan diri di atas kekuatannya. Memaksanya untuk menguasai sesuatu yang memang tidak dapat dilakukannya justru mengkomunikasikan penolakan kita kepadanya. Berarti orang tua yang mempunyai anak berbeda ini dituntut untuk mempunyai kesabaran yang lebih dibandingkan dengan yang lain gitu Pak Pol ya. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi pada akhirnya ya kita harus sabar ya menerima. Jangan sampai benar-benar tuh, ini penting ya, kemarahan kita meluap kepada anak itu sendiri.
atau penolakan kita tuh, kita benar-benar akhirnya tunjukkan kepada dia bahwa kita gak suka mempunyai anak seperti itu. Dalam konseling Pak Gunawan, dalam pengalaman saya, kadang-kadang saya mendengar memang kisah seperti itu Pak Gunawan. Ada orang tua tuh yang tega loh ngomong sama anaknya bahwa memang saya itu tuh nggak mengasihi kamu, dan memang saya lebih mengasihi siapa-siapa gitu tuh, adiknya atau kakaknya gitu. Jadi waduh, luar biasa, itu kan penolakan yang harus dialami oleh si anak. Jadi ya hati-hati, anak memang nggak selalu tuh ya menjadi seperti yang kita harapkan, dia punya kelemahan-kelemahan tertentu. Tapi sekali lagi kita harus ingat, dia nggak pernah minta loh kelemahan itu, dia nggak pernah milih kelemahan itu. Tapi sebaliknya Pak Pol, ada orang tua yang justru memberikan perlindungan yang ekstra gitu, yang berlebihan terhadap anaknya yang memang berbeda ini gitu Pak Pol. Ya, ini bagaimana Pak Pol? Saya ngerti, memang kan kita ini punya insting ibu, insting bapak, insting mau melindungi anak ya. Jadi akhirnya kita mau melindungi anak jangan sampai dilukai atau dirugikan oleh anak-anak lain. Nah, sudah tentu langkah pertama adalah memastikan bahwa ia tidak dalam keadaan bahaya, jangan sampai ya dia diapa-apakan oleh orang. Namun setelah memastikan bahwa ia tidak dalam keadaan bahaya, kita harus belajar merelakannya untuk berhadapan secara langsung dengan tantangan yang mesti dilaluinya. Misalnya, anak tidak dapat bergaul dan cenderung menyendiri. Sebagai akibatnya anak sering dipermainkan teman. Biasanya kan kita tergoda untuk langsung pergi ke sekolah, melaporkan perbuatan itu kepada pihak sekolah. Masalahnya adalah, jika kita melakukannya, itu berarti ia makin terlihat lemah di hadapan teman-temannya. Dan besar kemungkinan dia akan merasa dipermalukan. Jadi sebelum kita melakukan hal itu, sebaiknya kita bertanya terlebih dahulu kepadanya ya. Jadi kalau misalnya dia berkata, jangan, nanti saya itu malu atau saya apa. Nah, udah kita ikuti saja. Kita tanya apakah dia bisa hadapi apa tidak. Kalau memang dia bisa hadapi, silakan. Kalau dia nggak bisa hadapi, kita tanya apa yang kita bisa lakukan untuk membantunya. Jadi kita cobalah libatkan dia dalam keputusan seperti itu, karena tetap keputusan itu akan berdampak kepadanya. Iya, di sini orang tua itu hanya menjaga aja gitu Pak Pol. Jadi supaya jangan lebih parah keadaannya, atau bisa dititipkan lewat pengasuhnya gitu, gurunya atau orang yang mendampingi dia gitu Pak Pol. Ya, misalnya ya kita minta tolong supaya diawasi aja atau apa, tapi memang nggak langsung dibelain atau anak-anak yang itu dimarahi langsung. Terus sekali lagi, kita nggak mau anak kita tuh menjadi bahan tertawaan, bahan ejekan, bahwa anak kita itu lemah dan sebagainya. Jadi memang sebaiknya kita justru ajarkan anak kita bagaimana menghadapi teman-teman yang seperti itu. Nah, kalau dia nggak bisa dan dia memang minta kita bantu, barulah kita bantu gitu, supaya kita bisa melindunginya. Tapi biasanya juga kakak-kakaknya dari anak ini yang memberikan bantuan di luar kita tahu gitu Pak Pol. Iya, kadang-kadang ya karena nggak mengerti ya, kakaknya langsung membantu. Memang secara ya untuk jangka pendek masalah itu bisa selesai karena kakak-kakaknya misalnya ikut bantu, sehingga anak-anak yang lain nggak berani ganggu lagi anak kita. Namun memang kita harus pikirkan jangka panjang, jangan sampai anak itu dikit-dikit nanti meminta bantuan karena udah terbiasa diproteksi oleh kita. Ya, di sini peran pendidik itu, guru atau apa, itu cukup besar itu Pak Pol. Ya. Untuk memberitahu kepada rekan-rekan yang lain, anak murid-murid yang lain, supaya mengerti gitu Pak Pol, bahwa memang anak ini berbeda dengan yang lain. Ya, karena itulah memang sifat kanak-kanak ya. Jadi memang kita ini manusia berdosa ya. Kan seharusnya anak-anak kalau melihat bahwa ada temannya itu tuh lain, dan lainnya itu bukan kelebihan tapi kekurangan ya, kan seharusnya kan responsnya kasihan ya. Tapi kenyataannya adalah anak-anak itu kalau melihat ada temannya yang lain dipermainkan loh Pak Gunawan, benar-benar tuh disakiti, diejek-ejek dan sebagainya, sehingga berdampak sangat berat buat si anak itu sendiri. Ya, jadi walaupun di rumah tidak diejek, tidak diapa, tapi kalau di pergaulan diperlakukan seperti itu kan dampaknya juga negatif terhadap anak ini. Betul sekali Pak Gunawan. Ya, jadi memang ya kita mesti menyadari lah bahwa kalau anak kita berbeda, besar kemungkinan nantinya dia akan menjadi bahan ejekan teman-temannya.
Iya. Hal lain lagi apa Pak Paul yang orang tua harus perhatikan? Sebagai orang tua kita mesti berani bersikap manusiawi menghadapi tantangan yang besar ini. Kadang kita tergoda untuk selalu menampilkan sisi kuat dan rohani dalam menghadapi tantangan yang berat ini. Padahal tidak selalu kita kuat kan? Jadi jangan ragu meminta dukungan doa dari saudara seiman dan jangan malu mengakui naik turunnya perjalanan hidup ini. Ya karena gini Pak Gunawan, ada kalanya orang tidak mengulurkan tangan untuk menolong karena mereka benar-benar tidak tahu apa yang mesti diperbuat. Jadi jelaskanlah tantangan dan kebutuhan yang dihadapi. Siapa tahu akan ada yang bersedia membantu. Suatu kita bersikap apa adanya, maka orang pun lebih berani untuk bertanya akan kebutuhan kita. Sebaliknya jika kita bersikap kuat dan menutupi fakta, maka orang pun ragu untuk bertanya atau berbuat sesuatu untuk kita. Jadi ya saya tekankan hal ini ya, bersikaplah manusiawi. Sebab benar-benar kita ini manusia, kita nggak selalu kuat. Jangan menampilkan sisi kuat dan rohani terus-menerus, ini justru akan merugikan kita. Ya, tapi sekarang ini sudah banyak komunitas-komunitas dari orang tua yang mempunyai masalah yang sama gitu Pak Bos. Iya. Jadi misalnya anaknya autis selalu bergabung dengan orang tua lain yang memang punya masalah yang sama Pak Bos. Betul. Dan itu memang wadah yang sangat-sangat baik ya, karena di wadah itulah mereka bisa mengungkapkan perasaan-perasaan mereka dan tahu dengan pasti mereka akan dimengerti. Mereka itu tuh bukan saja tidak akan dihakimi, tapi memang akan dimengerti karena rata-rata semua mengalami peristiwa yang sama. Tapi juga ada orang yang masih ragu-ragu masuk karena khawatir diceritakan kepada orang-orang lain yang tidak berkepentingan gitu Pak Bang. Memang itu bisa terjadi Pak Gunawan, dan memang kadang-kadang ya orang itu lupa ya, akhirnya cerita ini si ini begini, si ini begini. Ya maka ya kalau memang harus masuk ke kelompok tersebut, ya memang kita juga pertama-tama harus berhati-hati, tapi yang terpenting adalah pimpinan kelompok itu harus selalu menekankan kepada anggota kelompoknya, ini untuk kita simpan sendiri. Jangan ceritakan kepada orang-orang lain. Jangan membuat mereka itu nanti takut untuk bercerita di sini. Iya, biasanya kelompok-kelompok seperti ini itu diadakan dengan tujuan apa Pak? Selain untuk sharing dan sebagainya. Apakah ada bimbingan yang lain itu yang Pak Pol tahu? Nah biasanya ya kalau ada misalnya pembinaan khusus, ada ya itu bisa didatangkan orang. Tapi tujuan utamanya sebetulnya adalah pemberian pendukungan Pak Gunawan. Karena dalam konteks mereka itu tuh bersama-sama, mereka bisa menangis, bisa bercerita, bisa saling mengingatkan, mereka akan mendapatkan kekuatan. Dan biasanya memang akan mereka bertemu setiap minggu ya. Sebab memang mereka perlu kekuatan itu setiap minggu. Mereka perlu disegarkan kembali. Dan yang kedua adalah kita itu cenderung memang akan lebih bisa cerita kalau kita menemukan mereka adalah teman senasib Pak Gunawan. Kadang-kadang tuh kita tahu orang ini bisa terima kita, tapi dia nggak mengalami, nggak senasib. Jadi kita juga rasanya tuh enggan untuk bercerita. Nah itulah fungsi kelompok seperti itu. Tapi biasanya itu yang hadir ibu-ibu Pak Pol. Jarang ayah atau apa itu yang bergabung di dalam kelompok seperti itu. Ya memang ini kenyataan juga ya bahwa para ibulah yang lebih berkepentingan, lebih memperhatikan masalah anaknya ketimbang ayah. Mungkin ayahnya akan berkata, ya saya sudah sibuk lah kerja dan sebagainya, biarkan ibu yang menangani semua ini. Tapi sebetulnya ya ibu itu kan juga perlu bantuan dari si ayah. Jadi kalau misalnya memungkinkan ya dua-duanya lah pergi ya. Nah jadi inilah bagian dari bersikap manusiawi, dan ini justru yang akan menolong orang tua bisa menjalani perjalanan yang panjang ini. Namun satu hal yang saya mau tambahkan adalah ini Pak Gunawan. Kepada anak sendiri kita mesti hati-hati loh dalam bersikap manusiawi. Maksudnya begini, di hadapan anak sedapatnya kita tidak mengeluarkan keluhan di depannya. Di depan teman-teman, dalam kelompok pendukung, silakan. Tapi di depan anak yang mempunyai masalah itu sendiri, kita mesti jaga ya. Jangan sampai akhirnya keluar keluhan-keluhan. Kamu kok begini, kamu bikin saya capek lah, kok kamu kok nggak seperti anak-anak lain dan sebagainya. Ya, jadi jangan sampai begitu. Tidak apa
kita terlihat letih, nggak apa-apa. Namanya kita letih ya kita akan tidak letih, itu nggak apa-apa. Namun tidak perlu kita mengatakannya. Saya letih nih. Nah nanti dia akan tanya, kenapa letih? Kita ceritakan hal yang lain. Bukan karena dia kita letih gitu ya. Jadi hati-hati juga dalam hal frustrasi Pak Gunawan. Kita kan kadang-kadang frustrasi menghadapi dia juga. Nah dalam kondisi seperti itu, kita nggak apa-apa ya frustrasi normal terhadap perbuatannya. Tapi jangan sebut-sebut kelemahan dirinya. Jangan berkata, karena kamu sini orangnya bodoh, nggak bisa sekolah. Jadi saya jadi capek. Nah gitu. Atau kamu sih orangnya itu nggak bisa bergaul apa-apa. Jangan sebut-sebut begitu. Ya kita capek, kita frustrasi, ya udah orang kelihatan udah nggak apa-apa, kita manusiawi. Tapi jangan sebut-sebut karena dia, sehingga anak nggak merasa, aduh, saya ini memang anak yang bukan saja nggak membawa nama harum orang tua, tapi justru memberikan beban tambahan kepada orang tua. Tapi anak-anak yang seperti ini, Pak Pol, yang punya keberbedaan ini, perasaannya kan peka sekali gitu Pak Pol. Jadi sekalipun sebagai orang tua itu tidak pernah mengeluh di hadapannya atau tidak pernah menyalahkan dia sendiri merasa bahwa orang tuanya susah karena dia, dan itu diungkapkan gitu Pak. Ini bagaimana menyikapinya? Bisa Pak Gunawan. Jadi memang ada kondisi khusus yang membuat si anak itu kurang peka. Misalnya kalau ada keterbelakangan mental, ya memang membuat anak ya lebih nggak peka lah gitu. Tapi gangguan-gangguan yang lain yang memang membuat anak itu berbeda, tetap itu nggak membuat anak itu nggak mempunyai perasaan. Dan bisa jadi perasaan ini memang lebih peka. Dan bisa jadi sebelumnya orang tua berkata apa-apa, dia sudah merasa bersalah. Dia udah jadi beban buat orang tuanya. Jadi ya kita dalam kondisi seperti itu, sekali lagi ya, jaga reaksi kita. Jangan sampai keluar tuh keluhan-keluhan tentang dianya tuh. Kita mesti benar-benar ya jaga perasaannya dia. Nah itu. Biasanya memang ini yang mempunyai kelemahan fisik gitu Pak Pol ya. Ya. Kalau sampai dia mengatakan hal seperti itu, apa sikap orang tua? Apakah dia harus berbohong? Enggak, saya enggak capek, saya enggak marah. Bagaimana? Kita berkata, ya memang akan ada kerjaan tambahan itu betul. Tapi kami melakukannya dengan sukacita karena kamu telah menjadi anak yang baik. Itu tuh buat kami itu adalah imbalan yang tak ternilai. Kamu telah menjadi anak yang baik. Saya kenal dengan seseorang Pak Gunawan yang anaknya itu tuh kerdil. Ya jadi dalam bahasa Inggrisnya di sana bilangnya dwarf. Kecil itu anaknya. Nggak sampai semeter, mungkin semeter lebih gitu. Dua orang tua ini dua orang yang luar biasa cerdasnya. Berpendidikan sangat tinggi. Dua-dua cinta Tuhan, melayani Tuhan. Luar biasa baiknya dalam pelayanan. Anak yang pertama bertumbuh besar normal. Anak yang kedua waktu lahir ternyata kerdil. Saya masih ingat Pak Gunawan waktu pertama kali seorang tua bercerita kepada kami. Nangis Pak Gunawan, sedih sekali ya. Tapi mereka terima, mereka besarkan anak itu dengan baik. Dan mereka nggak pernah mengatakan apa-apa tentang anak itu. Enggak, mereka terima. Anak itu bersekolah, sekarang sudah bersekolah di perguruan tinggi yang baik sekali dan menjadi anak yang relatif normal. Kami ketemu ngobrol, anak itu biasa aja. Meskipun dia sadar dia berbeda, tapi dia tahu dia diterima dengan baik. Nah itulah yang harus dilakukan oleh orang tua. Ya artinya apakah orang tua itu harus memperlakukan anaknya yang berbeda ini sama dengan anak-anak yang lain gitu Pak Pol? Nah sudah tentu sedapat-dapatnya iya Pak Gunawan. Sedapat-dapatnya samakan. Ada hal-hal yang memang nggak bisa dilakukan. Misalkan anak ini karena kecil sekali ya, udah tentu dia nggak bisa main basket, nggak bisa berolahraga seperti teman-temannya yang lain. Nah itu hal-hal yang harus diterima oleh anak itu pula. Tapi karena orang tuanya bisa mengarahkan, anak itu bisa mengembangkan kemampuannya di bidang yang lain. Jadi ya intinya kita ini sebagai orang tua Pak Gunawan harus siap hidup dengan masalah anak ini untuk waktu yang panjang. Masalah-masalah beginian memang nggak selesai setahun 2 tahun dan mungkin akan terus berada dalam hidup kita sampai waktu yang sangat panjang. Jadi saran saya adalah hiduplah hari per hari. Tidak perlu memikirkan masa depan terlalu jauh. Beban hidup hari ini sudah cukup. Jadi tidak perlu kita menambahkannya dengan beban hidup di hari besok. Iya.
Tapi orang tua itu kan mengkhawatirkan kalau nanti orang tua ini sudah tidak ada, bagaimana dengan anak ini gitu Pak Pol? Ya, sudah tentu kalau memang kita bisa ya mulai memikirkannya, pikirkanlah. Tapi kalau memang nggak bisa memikirkannya, nggak ada jalan apa-apa, udah jalani aja deh ya. Kita nggak usah terlalu memikirkannya sampai terlalu jauh. Nah, kalau kita nanti lewati hari lepas hari, saya yakin akan ada nanti jalan Tuhan Pak Gunawan, yang Tuhan akan bukakan. Ya, jadi apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul bagikan? Saya akan kutip dari Matius 6:34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan meminta kita ya untuk tidak memikirkan beban hari besok. Bukan saja karena ini tidak baik buat kelangsungan hidup kita, tapi juga karena Ia ingin kita tahu dengan pasti bahwa Ia sudah memikirkan dan menangani beban hari besok. Gitu Pak Gunawan. Iya, jadi memang yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ini sangat bermanfaat sekali bagi kita, Bapak. Kita seringkali menghendaki itu kesenangan hari ini juga berulang kembali besok hari, padahal masih ada sisi kesusahan yang justru itu seringkali cukup banyak mewarnai kehidupan ini, Pak. Ya, betul. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengapa anak saya berbeda. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang